Ketika Zara sedang mencari inspirasi di kamar mandi, sekelebat bayangan hitam merambat pelan di sudut bawah pandangan. Mata Zara langsung menyorot ke pojok kamar mandi. Begitu bayangan hitam itu terlihat jelas, Halo guys, Zara berteriak. Oking yang sedang live chat bersama teman-temannya langsung melesat ke arah kamar mandi. Di depan kamar mandi, Oking menemukan Zara yang pucat pasi sembari menunjuk ke arah yang membuatnya teriak dari dalam kamar mandi. halo guys. "Kalajengking!" teriak Oking. Kemudian meminta Zara untuk mengambilkan sapu. Dengan sapu di tangan, Oking menghantam kalajengking tersebut seperti kesetanan. Setelah kurang lebih 60 detik menerima pukulan bertubi-tubi, kalajengking itu terkapar tanpa menggelepar. Oking memberanikan diri mendekat, tapi wajahnya berubah bingung. Oking sangat yakin ia baru saja membunuh kalajengking. Tapi setelah dilihat lebih dekat, wujudnya tidak seperti kalajengking yang sering ia lihat. Oking kemudian bertanya pada diri sendiri, serangga apa ini? Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang ketonggeng. Mirip laba-laba, tapi mirip kalajengking juga. Sungguh kombinasi yang pas. Seperti hewan yang muncul dari mimpi aneh kamu waktu kamu lagi demam. Untungnya, perayap menyeramkan ini termasuk dalam klub Muka Rambo Hatirinto. Ya, mereka super seram, tapi mereka akan lebih memilih lari atau sembunyi ketika melihat makhluk yang lebih besar. Jadi, jangan takut. Kalau kamu mau pegang juga boleh, tapi tetap berhati-hati, karena mereka mampu menyemprotkan asam asetat dari 2 kelenjar yang berada di abdomennya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang, Joko Widodo, Martabak Salim, Andri, Aldebaran 26, @tri__d_o, Angel in the Morning, Sugiyarti Cantik pacarnya Per, @miko.sok, Salamun, Calon Mantu Mamamu, Toko Laundry Bagus Solo, Ghost Lorero, Bila Lidbi, Yogurt, Rasen, Love You Cindy KWJ, Kampret Milenial, Ziad, Uchiha Sasuler, Septian_line, Dwi Julianto, Nana Cynthia, Bang J, Randy Pratama Putra, Mbak Bud, Halo Majodoh, Aku Sayang Nirisma, Bumi di Pasenajaya, Tis 97, Ayahnya Rasya, Suaminya Raiden Shogun, Devi Lukedan .db, Insya Allah Berkah, Hengki Henk, Aku Suka Susunya, Sila Sido, Eki, Ami, Cancel Dedi, Mantu Pak Akmal, Sandi Nengendi, Anita Nengendi, Panji Beberapa Menit, Mulkilahi, Lin Stories Dongeng Bilingual, Anak Pamarjan, Rafaela Hawa, dan Mawana Amin. Pertama-tama, kita koreksi pernyataan Oking tentang kalajengking yang baru saja ia geprek. Kalajengking yang menampakkan diri dan melihat Zara mencari inspirasi di kamar mandi. Sesungguhnya, itu bukanlah kalajengking sejati, melainkan Vinegarun. Di Indonesia, mereka lebih populer dengan panggilan ketungging atau ketonggeng. Tapi nggak apa-apa, karena di negara lain, mereka memang seringkali disangka kalajengking. Bahkan di Amerika, mereka dipanggil whip scorpion atau kalajengking cambuk. Nah, koreksi yang kedua, ketonggeng bukanlah serangga. Mereka bukan termasuk dalam kelas insekta, tapi mereka masuk dalam kelas arachnida. Jadi mereka berkerabat dekat dengan laba-laba, kalajengking, tungau, dan sejenisnya. Ingat ya, serangga atau insekta itu berbeda dengan arachnida. Perbedaan utama antara insekta dan arachnida adalah pada kaki dan sayap. Insekta biasanya memiliki 3 pasang kaki dan 1 atau 2 pasang sayap. Sementara arachnida memiliki 8 kaki dan tidak bersayap. Jadi ketonggeng dan keluarganya bukanlah serangga. Kemudian tadi saya bilang kalau ketonggeng masuk dalam klub Muka Rambo Hatirinto. Maksudnya adalah ketonggeng ini memiliki rupa yang sangar dan menakutkan seperti John Rambo.
Tapi perilakunya tenang dan cenderung mellow, seperti lagu-lagunya Rinto Harahap. Ngomong-ngomong tentang lagu, setiap mendengar nama Ketonggeng, saya teringat sebuah lagu yang dulu sering saya dengarkan waktu di angkot. Agak jauh sih Nyai Ronggeng dengan Ketonggeng, tapi begitulah. Kamu pasti setuju kalau saya bilang rupa Ketonggeng menakutkan. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika melihat mereka adalah, apakah mereka menggigit atau menyengat? Dan bagaimana sakitnya gigitan atau sengatannya? Karena melihat pedipalpusnya yang besar dan kekar, membuat kamu ingin segera membunuhnya sebelum ia menyerang kamu atau keluarga kamu. Bukan kamu aja yang berpikiran demikian. Karena kebanyakan orang telah membunuh Ketonggeng begitu mereka terlihat merayap di lingkungan rumah. Everyone's doing their part. Are you? The war effort needs your effort. At work, at home, in your community. Untungnya mereka nokturnal dan memilih bersembunyi dalam area gelap dan lembab. Karena kalau tidak, mungkin mereka sudah punah dibantai manusia. Ketonggeng adalah makhluk yang sering salah dimengerti oleh manusia. Padahal mereka memiliki manfaat juga dalam kehidupan manusia. Nanti kita akan bahas kegunaan mereka. Dan yang paling penting, mereka tidak akan menyerang, kecuali kamu memegang mereka dengan sangat kasar. Ada lebih dari 100 spesies ketonggeng yang telah dideskripsikan. Mereka bisa ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Subtaksa dari ketonggeng saat ini hanya mencakup satu keluarga, yaitu Telephonidae, atau yang lebih populer dengan sebutan Europygi. Kelompok yang berdasarkan bukti fosil telah hidup jauh sebelum dinosaurus dan tidak mengalami perubahan bentuk hingga sekarang. Nama vinegarun berasal dari asam yang berbau seperti vinegar atau cuka, yang biasanya mereka semprotkan pada predator mereka. Tapi mereka juga menyemprotkan cuka ini ke mata mangsanya, sehingga mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Meskipun tidak berbahaya jika terkena kulit, semprotan cuka ini akan berbahaya jika sampai masuk ke mata kamu. Lebih perih daripada kemasukan sampo. Sedangkan untuk penyebutan ketonggeng, saya nggak bisa menemukan data dari mana nama panggilan tersebut berasal. Saya hanya bisa menduga kalau nama mereka ada hubungannya dengan kata tonggeng, yang dalam bahasa daerah berarti menungging. Mungkin ada hubungannya dengan sikap arachnid ini saat mereka membidik dan menyemprotkan asam asetatnya. Ketonggeng akan nungging, lalu menyemprotkan asam asetat jika terancam. Entahlah, mungkin aja. Saya seperti merasakan aura ketidakpuasan kamu ketika mendengar ketonggeng hanya bisa menyemprotkan asam asetat ke mangsa dan pemangsanya. Padahal, kerabat kalajengking dan laba-laba memiliki predikat sebagai binatang dengan gigitan dan sengatan paling mematikan di dunia. Masa ketonggeng cuma disemprot cuka? Mau bikin acar atau gimana? Mana cuma dikit lagi nyemprotnya? Kalah sama Satpol PP dong. Saya Satpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gini, kamu mungkin bisa bicara demikian karena ukuran tubuh kamu jauh lebih besar daripada pemangsa utama ketonggeng. Tapi buat predator berukuran sedang, siraman cuka ini cukup efektif. Rasa perih tersebut bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi dalam dunia binatang, rasa perih ini juga merupakan efek kejut yang baik, dan binatang biasanya akan lari ketika mereka terkejut. Di ujung kelenjar pigidial, terdapat semacam keran ganda untuk menyemprotkan asam asetat. Dan kedua keran ini dapat diputar ke segala arah, dan dapat dengan cepat diarahkan secara relatif akurat ke sasaran. Tujuannya bukan untuk membuat pemangsa mundur karena bau menyengat dari zat asam, tapi ketonggeng sesungguhnya mengincar mata, hidung, dan mulut. Strategi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Spitting Cobra untuk mengusir penyerang. Semprotan ini memang tidak memiliki cukup damage untuk melukai kulit, apalagi jika kulit itu tertutup bulu. Tapi semprotan asam ini mampu mengiritasi selaput lendir. Dan jika terkena mata, ini ibarat meneteskan jus lemon
sambal mie ayam, dan Listerin ke dalam mata kamu. Rasanya seperti terbakar. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada beberapa spesies ketonggeng yang berbeda, juga ditemukan ada sedikitnya 2 keton dalam setiap semprotan, seperti 2 heptanon, 2 oktanon, dan 2 nonanon. Keton adalah asam yang dihasilkan ketika tubuh mulai membakar lemak untuk menghasilkan energi. Dan jika kombinasi keton ini digabungkan, maka dapat berfungsi sebagai pelarut organik yang kuat. Dan pada kulit manusia yang sensitif, semprotan ini akan terasa sedikit membakar. Bayangkan jika semprotan ini masuk ke dalam mata binatang yang iseng mengganggu ketonggeng. Jika tidak segera dibilas air, maka akan menyebabkan perih yang hebat. Jika semprot menyemprot tidak berhasil mengusir, ketonggeng masih memiliki pedipalpus atau capit kekar yang kuat. Kekuatannya memang tidak mampu merobek kulit, tapi capitan di wajah akan membuat mamalia manapun melarikan diri. Oleh karena itu, ketika merasa terancam, ketonggeng biasanya akan memasang pose defensif dengan pedipalpus yang dilebarkan seakan berkata, "Maju sini bro." Tidak lupa opistosoma dan telson yang dilengkungkan ke depan, bersiap untuk menyemprot. Untuk gigitannya sendiri, meskipun sakit, tapi tidak akan sampai mematikan bagi manusia. Tapi rasa sakitnya akan meningkat berkali lipat jika asam asetat yang mereka semprotkan meresap masuk ke dalam luka gigitan. Mungkin tidak akan mengalahkan sakitnya cinta tak terbalas, tapi ya tetap sakit. Dan jika berjuta-juta tetes air mata tak mampu melunturkan perasaan sakit hati, untungnya air di kamar mandi kamu sudah cukup untuk melarutkan asam asetat. Jadi jika kamu disemprot oleh ketonggeng atau digigit, cukup bilas dengan air sampai bersih. Kalau perlu, mandi sekalian, karena sudah sore juga. Ketonggeng seringkali muncul di kamar mandi yang lembab dan basah, karena habitat alaminya memang seperti itu. Di alam liar, mereka seringkali bersembunyi di balik batu besar, di bawah semak rimbun, atau menggali lubang jika kondisi tanah memungkinkan. Apesnya, ketika mereka muncul dan ketahuan oleh manusia, mereka akan menjadi bulan-bulanan karena memiliki rupa yang mirip kalajengking yang terkenal dengan sengatan berbahaya di ujung ekornya. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat atau hitam, dengan ukuran tubuh yang cukup bervariasi tergantung pada spesiesnya. Jika diukur dari kepala hingga abdomen, panjang ketonggeng berkisar antara 2,5 cm hingga 8,5 cm. Panjang ini tentunya bisa bertambah jika ekor cambuk mereka disertakan. Ketonggeng memiliki 8 kaki, tapi mereka hanya menggunakan 6 kaki untuk berjalan. 2 kaki depannya yang lebih panjang daripada kaki lainnya digunakan sebagai antena dan sebagai organ sensorik. Mereka butuh kedua kaki peraba ini, karena mata mereka tidak bisa diandalkan. Ketonggeng memang memiliki 8 mata, tapi kalau saya boleh tega, mata mereka kurang berguna, dan secara teknis mereka akan buta tanpa kedua kaki peraba ini. Ketonggeng terbesar yang diketahui memiliki berat tubuh sekitar 12,4 gram. Meskipun sering dibilang kalajengking, ketonggeng memiliki fitur tubuh yang membedakan mereka dengan kalajengking. Misalnya, capit atau pedipalpus mereka tidak sebesar kalajengking. Namun tidak menghilangkan fungsinya. Mereka menggunakan pedipalpus ini sebagai bagian dari mulut mereka ketika mereka mau makan mangsanya. Mencabik daging mangsa menjadi ukuran kecil supaya bisa dikunyah dengan baik. Pedipalpus ini juga digunakan untuk menggali lubang di bawah tanah. Dan pastinya, pedipalpus ini akan digunakan untuk menyerang dan mencapit predatornya. Kelenjar pigidial, di mana mereka memproduksi dan menyimpan cuka, terletak di ujung bawah abdomen. Cuka ini terdiri dari kombinasi 2 asam, asam asetat dan asam kaprilat. Mereka menggunakan asam ini untuk disemprotkan kepada siapa saja yang mengganggu mereka. Semprotan asam ini memiliki bau yang menyerupai vinegar atau cuka. Di ujung abdomen, ketonggeng memiliki apa yang menjadi ciri khas mereka, flagellum yang bentuknya seperti cambuk. Cambuk ini membedakan mereka dengan kalajengking. Jika kalajengking menggunakan telson di ujung ekor mereka untuk menyengat, ketonggeng menggunakan flagellum mereka sebagai indera sensorik atau peraba. Meskipun memiliki penglihatan yang sangat buruk, mereka terbantu oleh ekor yang seperti cambuk dan 2 kaki perabanya.
Dengan organ indera tambahan ini, mereka dapat merasakan mangsa, pemangsa, dan tempat yang ingin mereka tuju, meskipun tanpa cahaya. Ketonggeng adalah karnivora nokturnal. Mangsa utamanya adalah serangga, kaki seribu, kalajengking, cacing, dan siput. Serta diketahui memangsa vertebrata kecil seperti tikus, kadal, dan cicak. Ketonggeng banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Mereka ditemukan di gurun dan di semak belukar. Habitat favorit mereka adalah tempat yang lembab dan gelap. Mereka menggali lubang di bawah tanah menggunakan pedipalpus mereka. Di dalam lubang ini, mereka beristirahat ketika siang hari dan memakan mangsa mereka ketika malam hari. Selain menggali lubang, ketonggeng seringkali ditemukan di bawah batu, di bawah batang kayu, atau di bawah material membusuk di lantai hutan. Seperti kebanyakan arthropoda, ketonggeng akan ganti kulit, atau meranggas, atau molting, menanggalkan kutikula lamanya yang sudah kekecilan. Molting terjadi setahun sekali, dan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk benar-benar melepaskannya. Ketika kutikula akan terlepas seutuhnya, ketonggeng akan menggali lubang dan berdiam diri sampai proses ganti kulit selesai. Mereka tidak akan makan selama waktu ini. Setelah meranggas, eksoskeleton akan berwarna putih selama beberapa hari. Ketonggeng sangat menghindari cahaya dan tidak akan keluar di siang hari jika tidak terpaksa. Ketonggeng keluar pada malam hari ketika sebagian besar mangsanya tidur, dan dengan organ indera tambahan yang sensitif, mereka dapat dengan mudah menemukan mangsa mereka di kegelapan. Pada beberapa kasus, ketonggeng akan menabung mangsa mereka, menangkap dan menyeret mangsa ke lubang yang telah mereka gali dengan pedipalpusnya. Semprotan cuka akan diarahkan secara akurat ke mata mangsa mereka. Mangsa yang buta tidak akan dapat melarikan diri dan akan ditangkap dengan mudah, kemudian dimakan atau disimpan untuk snack di kala senggang. Predator utama ketonggeng adalah unggas, kadal, tarantula, kalajengking, serta mamalia kecil seperti sigung, coatimundi, dan rakun. Ketika sumber makanan sulit ditemukan, ketonggeng akan menjadi kanibal dan memangsa anak atau sesama ketonggeng. Di penangkaran, mereka mampu hidup selama 6 hingga 10 tahun. Namun di alam liar, usia mereka tidak lebih dari 5 tahun, karena kerap menghadapi pemangsa. Pertanyaan nyeleneh yang akan ditanyakan mungkin, apakah ketonggeng bisa dimakan? Kalau kamu memiliki ketertarikan akan kuliner ekstrim, silakan. Anggap aja mereka lobster darat. Dan beberapa sumber menyatakan kalau mereka aman dimakan jika kamu tersesat di hutan dan butuh makanan darurat agar bisa selamat. Tapi gimana mau tersesat di hutan kalau kerjaan kamu hanya rebahan di kamar? Hey, what's going on? Ketika masa kawin tiba, pejantan akan berkelana mencari betina. Tapi tidak semua betina ingin dikawini, karena beberapa betina ingin fokus ke pendidikan. Maksud saya, beberapa betina terkadang salah mengartikan ajakan pejantan dan mengusir pejantan dari wilayahnya. Setelah menemukan betina yang cocok, jantan bergerak perlahan mendekati betina untuk meraih ujung kaki depannya. Sang betina belum tentu langsung menerima, karena betina juga ingin melihat keseriusan pejantan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Permainan tarik ulur ini akan terus berlanjut, hingga pejantan mampu memegang ujung kaki depan betina. Kemudian, pejantan akan mencengkeram kaki sensorik betina menggunakan bagian mulutnya yang disebut chelicerae. Menariknya hingga mereka saling berhadapan. Pejantan menyeret betina berkeliling, bolak-balik, menggunakan pedipalpus kekarnya. Mereka seakan-akan sedang berdansa, dan dansa ketonggeng couple ini bisa berlangsung hingga 3 atau 4 jam. Setelah puas berdansa, pejantan kemudian mengeluarkan spermatofor di tanah.
Spermatofor ini merupakan kumpulan spermatozoa yang berada dalam pembungkus protein. Betina kemudian mengambil spermatofor dari tanah menggunakan alat reproduksinya. Pejantan kemudian membantu mendorong spermatofor ke dalam alat reproduksi betina menggunakan pedipalpusnya untuk memastikan terjadinya pembuahan. Sperma kemudian akan membuahi sel telur di dalam tubuh betina. Setelah beberapa bulan, betina akan mengumur diri di dalam lubang. Kemudian mengeluarkan sekitar 40 telur yang masih berada di dalam kantung membran. Kantung membran ini berperan menjaga kelembaban dan tetap menempel pada alat reproduksi betina. Dengan telur masih melekat di alat reproduksinya, betina harus menaikkan abdomennya setinggi mungkin, sehingga kantung membran ini tidak menyentuh tanah. Dan dalam keadaan ini, betina tidak bisa makan. Betina akan tetap dalam posisi ini selama beberapa bulan ke depan, sampai telur berkembang dan menetas menjadi ketonggeng muda. Setelah menetas, ketonggeng muda akan naik ke punggung ibunya dan menempel di punggungnya menggunakan cairan khusus. Mereka tetap menempel sampai mereka cukup umur untuk mencari makan sendiri. Tidak diketahui secara pasti bagaimana betina memberi makan anaknya selama mereka menempel di punggungnya. Proses merawat anak ini sangat menguras energi. Betina umumnya sangat kelelahan, dan setelah bertelur, mereka hanya mampu hidup hingga 2 tahun, dan kemudian mati. Pejantan tidak akan mengurusi anak-anaknya. Tugas terakhir dalam rumah tangga singkat ini adalah ketika ia mendorong sperma ke dalam alat reproduksi betina dengan menggunakan pedipalpus. Setelah itu, ia menyerahkan semuanya kepada betina. Laki-laki brengsek? Mungkin. Tapi betina sudah tahu akan hal ini, dan ia menerima jalan hidup yang sudah digariskan ini. Rumah kamu banyak kecoa, dan sebesar apapun usaha kamu untuk menyingkirkan mereka, mereka terus berkeliaran di rumah kamu. Kamu nggak sendiri. Banyak manusia yang frustasi karena kecoa. Insektisida sepertinya hanya menyingkirkan mereka untuk sementara. Dan kurma berkaki ini sepertinya terus berkembang biak dari hari ke hari. Kemudian kamu mulai melihat telur mereka di setiap sudut perabotan. Hingga akhirnya anak-anak kecoa pun ikut berkeliaran. Saya sudah pernah membahas tentang 2 musuh alami kecoa. Sekarang tambah lagi 1 musuh dalam list. Nah, ketonggeng adalah jawaban masalah kamu. Mereka mungkin memiliki penampilan yang menakutkan. Tapi makhluk ini akan memakan kecoa dengan lahap. Dan dalam beberapa hari, populasi kecoa akan berkurang. Atau kamu punya pendengaran yang sensitif, sehingga suara jangkrik atau gaang akan sangat mengganggu tidur kamu. Yang paling ngeselinnya adalah kamu hanya mendengar suaranya, tapi nggak bisa menemukan biang keladinya, karena serangga tersebut tahu bagaimana cara bersembunyi yang baik. Tapi jangan khawatir, ketonggeng akan mengelilingi setiap area rumah kamu dan menggunakan organ indera mereka untuk menemukan dan memakan semua jangkrik dan gaang di area rumah kamu. Di beberapa negara, ketonggeng merupakan hewan peliharaan yang cukup populer. Dibiarkan berkeliaran seperti hewan peliharaan di area rumah. Karena mereka mampu mengusir kecoa dan jangkrik dari rumah majikannya. Buat kamu yang gak memiliki masalah dengan kecoa dan jangkrik, ide tersebut memang akan terdengar konyol. Tapi berdoalah agar rumah kamu dijauhkan dari kecoa dan jangkrik. Karena keberadaan 2 serangga menyebalkan ini di area rumah sungguh sangat menjengkelkan. Manusia adalah ancaman terbesar bagi ketonggeng. Ini karena kebanyakan manusia tidak tahu kalau ketonggeng lebih memilih kabur dan tidak akan menyerang, kecuali diserang terlebih dahulu. Dan manusia telah membunuh ketonggeng setiap kali mereka melihatnya. Apalagi jika ketonggeng terlihat di area rumah mereka. Beberapa manusia bahkan mengikuti ketonggeng ke tempat persembunyian mereka dan membunuh mereka di sana. Seiring bertambahnya populasi manusia, maka selalu ada kebutuhan ruang yang lebih banyak untuk ekspansi. Manusia membuka hutan untuk membangun rumah dan infrastruktur lain. Dalam proses ini, habitat alami ketonggeng dan banyak binatang lain telah dihancurkan.
Ketonggeng betina yang sedang dalam proses menjaga anak-anak di dalam tanah otomatis terbunuh. Mangsa mereka menghilang sehingga menyebabkan banyak ketonggeng mati karena kelaparan. Ketonggeng memang tidak terancam punah, tapi populasinya diketahui mengalami penurunan. Ketonggeng adalah salah satu hewan jadul. Seperti belangkas, mereka sudah hidup sebelum dinosaurus. Tapi kelangsungan hidupnya yang sudah sangat-sangat lama ini terancam. Populasi mereka semakin menurun karena ulah manusia, yang ironisnya adalah makhluk yang relatif baru di muka bumi. Di beberapa negara di mana ketonggeng ditemukan, pemerintah setempat menyadari bahwa populasi ketonggeng telah sangat berkurang dan memutuskan untuk menempatkan ketonggeng yang tersisa di penangkaran. Mereka juga menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peran ketonggeng, sehingga banyak orang memelihara ketonggeng lebih dari seekor di rumah mereka. Pada area penebangan kayu, pemerintah setempat meminta pengelola untuk memeriksa apakah ada ketonggeng dan hewan lain di balik batu atau kayu gelondongan, sehingga mereka juga dapat ditangkap dan dibawa ke penangkaran untuk kelangsungan hidup mereka. Saya bukan SJW yang menentang pemeliharaan binatang liar. Memelihara binatang liar tidak selalu buruk. Jika kita bisa bertanggung jawab menyediakan kehidupan yang nyaman bagi binatang peliharaan kita, kenapa enggak? Jangan salahkan ketonggeng jika mereka banyak terdapat di kamar mandi kamu, karena mereka ada untuk memakan mangsa favorit mereka, seperti kelabang, kalajengking, dan anjing. Maksud saya kecoa. Jadi jika ketonggeng terlihat berkeliaran di rumah kamu, maka itu artinya kamu memiliki populasi mangsa ketonggeng di area rumah kamu. Dengan memiliki ketonggeng di rumah kamu pun bisa terhindar dari ancaman hewan lain yang lebih berbahaya. Tapi niat baik mereka seringkali tertutupi oleh rupa mereka, dan manusia seringkali membunuh mereka tanpa bertanya. Apes. Nasib apes ini bukan hanya milik ketonggeng, karena banyak hewan yang juga memiliki rupa yang menakutkan, tapi sesungguhnya mereka tidak berbahaya. Seperti laba-laba cambuk ini. Mereka seperti ketonggeng, menakutkan, tapi tidak berbahaya. Kemudian ada pseudoscorpion, yang juga sering kena geprek manusia, karena disangka kalajengking. Di luar arthropoda, kamu pasti tahu ai-ai, yang kerap dibunuh warga lokal Madagaskar karena percaya akan bernasib buruk jika mereka saling bertatap mata. Kemudian ada gharial yang sering dilempari batu oleh masyarakat Vrindavan karena mereka kira buaya. Intinya, seperti Oking dan Zara, kebanyakan manusia selalu takut, benci terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui, terhadap sesuatu yang baru. Itulah sebabnya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, yang sebenarnya agak ironis, karena yang kita sayang, yang kita cinta, justru yang paling berpotensi menyakiti kita. Benar gak sih? Dari ketonggeng kita belajar kalau rupa bukanlah segalanya. Mata memang jendela jiwa, tapi melihat saja tidak cukup, karena apa yang terlihat bisa menipu. Mata butuh bantuan otak yang berwawasan dan hati yang mampu melihat kebenaran. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.